Hai anak-anak, kembali lagi kita di pelajaran IPA kelas 7. Kali ini kita membahas tentang besaran dan alat ukur. Nah, sebelum membahasnya, kita mau ingat nih bahwa di minggu sebelumnya kita udah belajar tentang pengukuran dan satuan. Menurut kalian, apa sih hubungannya antara besaran dengan pengukuran? Kemudian, apakah kita perlu alat ukur dalam mengukur? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, langsung aja yuk kita bahas yang pertama, yaitu tentang besaran. Besaran itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada besaran pokok, dan yang kedua itu adalah besaran turunan. Nah, untuk membahas yang pertama yaitu tentang besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya didefinisikan berdasarkan standar satuan tertentu. Besaran pokok ada 7 jenis, ada panjang, massa, waktu, kuota arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, untuk menghafal jenis-jenis besaran pokok, itu ada kata kuncinya, yaitu jiwa SMP, yaitu buat kalian yang sekarang di SMP. Jiwa SMP itu merupakan kependekan dari J jumlah zat, I itu adalah intensitas cahaya, W itu adalah waktu, A itu adalah arus listrik, S itu untuk suhu, M itu untuk massa, dan P itu untuk panjang. Nah, untuk satuannya sendiri ada jembatan kedelainya biar kalian hafal, yaitu Molly cantik samperin Kelvin kaget gemeteran. Molly itu adalah mol untuk jumlah zat, cantik itu kandela untuk intensitas cahaya, samperin itu gabungan antara second waktu dan ampere arus listrik. Kemudian Kelvin tetap Kelvin untuk suhu, kaget itu adalah kilogram untuk massa, dan gemeteran itu adalah meter untuk panjang. Nah, langsung aja nih kita mau bahas pengukuran besaran pokok. Dimulai dari yang pertama, yaitu yang pertama adalah panjang. Panjang itu adalah dalam IPA jarak antara dua titik, di mana satuan internasionalnya untuk panjang adalah meter. Nah, cara alat kita mengukur panjang bisa pakai penggaris atau mistar. Kemudian kalau kita mau lebih teliti lagi bisa pakai namanya jangka sorong, atau yang lebih teliti lagi namanya mikrometer skru. Nah, ini adalah meteran. Kemudian selain ada panjang, kita juga ada yang namanya waktu, di mana waktu itu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa, dengan standar internasionalnya adalah second, atau dalam bahasa Indonesianya detik. Untuk mengukur waktu bisa pakai stopwatch, baik yang manual maupun yang digital. Kemudian kita bisa pakai jam pasir, atau bisa juga pakai arloji atau jam. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya kuat arus. Kuat arus adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu pengantar dalam waktu tertentu, di mana satuan internasional untuk kuat arus adalah ampere. Nah, alat untuk mengukur kuat arus ini adalah namanya ampere meter. Selanjutnya yaitu ada suhu. Suhu, di mana satuannya yaitu Kelvin secara internasional. Suhu itu adalah biasanya digunakan untuk mengukur panas dinginnya suatu benda. Jadi satuan internasionalnya bukan Celsius ya, tapi Kelvin. Untuk mengukur suhu biasanya pakai apa? Bisa pakai termometer digital atau pakai termometer air raksa, di mana di dalamnya ada yang berwarna silver, itu adalah air raksa. Atau nih sekarang di zaman corona sering banget kita melihat ini. Namanya adalah termometer tembak. Kemudian selanjutnya yaitu ada jumlah zat. Jumlah zat itu adalah jumlah partikel dasar, atom, ion, dan molekul, di mana standar internasionalnya adalah mol. Nah, inilah alat ukur jumlah zat. Alat ini bisa dimasukkan ke dalam zat, kemudian nanti akan terhitung berapa jumlahnya.
Nah, selanjutnya yaitu ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya biasanya digunakan untuk mengukur terang atau tidaknya cahaya yang jatuh pada suatu benda, di mana standar internasionalnya atau satuan internasionalnya adalah kandela. Ini adalah alat untuk mengukur intensitas cahaya. Selain itu, ada juga dia massa. Nah, setiap benda itu tersusun dari materi. Jumlah materinya yang terkandung dalam suatu benda disebut dengan massa benda. Massa itu satuan internasionalnya adalah kilogram. Bisa ngukur dengan ini, namanya neraca Ockhaus, atau bisa menggunakan ini yang biasa kita lihat di warung, di pasar, ini adalah namanya timbangan. Atau menggunakan timbangan digital, atau bisa juga menggunakan neraca lengan. Nah, selain massa dan tadi besaran pokok, ternyata ada juga namanya besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya nih, ini adalah gambar lapangan sepak bola. Ternyata untuk mengukur luas lapangan sepak bola itu menggunakan besaran turunan. Kita tahu untuk mengukur lapangan bola itu rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Artinya luas itu diturunkan dari besaran pokok panjang, di mana satuannya meter, dikali dengan lebar. Lebar itu sebenarnya sama saja seperti panjang ya, di mana satuannya meter. Luas itu punya satuan meter persegi. Nah, luas ini adalah turunan dari besaran pokok panjang. Nah, jenis-jenis besaran turunan ada banyak banget. Ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, daya, dan momentum. Di sini ada lambang-lambangnya, kemudian ada rumusnya. Dari mana sih besaran turunan ini diturunkan? Nah, kita membahas yang pertama luas. Satuan untuk luas yaitu meter persegi. Luas itu adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran panjang. Nah, kalau untuk mengukur luas persegi panjang, segitiga itu ada rumusnya. Tapi gimana cara menghitung luas yang nggak ada bentuknya? Caranya adalah benda tersebut bisa kita taruh di atas milimeter blok. Kemudian nanti kita hitung berapa banyak kotak di milimeter blok yang terisi. Nah, selanjutnya adalah volume. Volume itu adalah kapasitas seberapa banyak ruang yang ditempati dalam suatu objek. Satuannya adalah meter kubik. Nah, seperti ini. Volume balok diturunkan dari panjang kali lebar kali tinggi. Artinya, volume balok diturunkan dari besaran pokok panjang. Nah, ini adalah cara untuk mengukur bagaimana benda yang tidak beraturan supaya kita tahu berapa volumenya. Dengan cara benda itu dimasukkan ke gelas ukur, di mana gelas ukur itu sudah diisi dengan air. Nah, ini contohnya bendanya dimasukkan ke dalam gelas, kemudian kita bisa juga hitung berapa sih air yang keluar. Air yang keluar itu yang menunjukkan volume si benda tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita akan belajar gimana cara menghitung volume benda yang tidak beraturan. Nah, kita lihat di sini, ini adalah volume sebelum, Ibu tulis sebagai yang pertama, sebelum dimasukkan si benda yang mau kita hitung. Nah, volumenya di sini ternyata 50 mili. Setelah dimasukkan batu yang mau kita hitung, ternyata ini 60, 70, di sini 80. Nah, untuk tahu berapa volume bendanya, gimana caranya? Tabung yang kedua, yang sesudah, volume sesudah dimasukkan batu adalah 80 mili. Dikurangi 50 mili. Berarti hasilnya volumenya adalah 30 mili.
Begitu cara menghitung bagaimana cara menghitung untuk benda yang tidak beraturan. Nah, selanjutnya adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu adalah jumlah zat yang terlarut dalam setiap larutan atau pelarut. Nah, rumusnya itu K, di mana tadi massa terlarut dibagi volume pelarut. Maksudnya bagaimana kalau kita mau bikin air dan susu? Berarti pertama kita masukkan, misalnya ini susu, kita masukkan ke dalam gelas yang berisi dengan air. Ini susunya kita masukkan ke dalam air. Nah, ini si susu itu adalah sebagai zat terlarut. Dibagi, berarti zat terlarut ini adalah massa terlarut, dibagi dengan volumenya, ini volume pelarutnya. Ini adalah air, maka dibagi dengan volume pelarut. Itu nanti akan didapatkan hasil K, konsentrasi larutan. Nah, selanjutnya adalah laju pertumbuhan. Itu adalah besaran panjang dan waktu yang dapat digunakan untuk menentukan laju pertumbuhan tanaman. Contohnya, pada awal pengukuran tanaman tingginya 20 cm. Hari pertama menanam itu 20 cm. Kemudian setelah 10 hari sampai di hari ke-10 tingginya jadi 60 cm. Rumusnya apa? Rumusnya laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi. Pertambahan tinggi ini berarti 60 cm di hari kita hitung terakhir dikurangi hari awal. Berarti 60 dikurangi 20 dibagi lamanya hari, 10 hari. Ini centimeter. Berarti 40 cm dibagi 10 hari sama dengan 4 cm per hari. Nah, selanjutnya kita mau bahas nih alat ukur. Alat ukur yang pertama adalah mistar dengan ketelitiannya 1 mm atau 0,1 cm. Karena di garis-garis mistar itu paling kecil adalah 1 mili jaraknya. Nah, membaca mistar tidak boleh dari sebelah kanan atau sebelah kiri, tapi harus membacanya tepat di atasnya. Kenapa? Karena kalau kalian membacanya di kanan atau di kiri, kemungkinan kalian salah melihat sangat besar. Misalnya yang sebelah kanan, bisa aja dia ngelihatnya di sini, nggak tepat di titik ini. Atau yang dari kiri, dia ngelihatnya ternyata di sini. Makanya bacanya harus benar-benar ada di tengah. Nah, kita mau latihan membaca mistar. Bagaimana sih cara membaca mistar? Cara membaca mistar yaitu kalau awalnya dari 0 sih enak, tinggal kita hitung. Ini berarti 1 cm, 2 cm, tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada di sini berarti artinya ini 2,5 cm. Kemudian kalau yang ini gimana caranya? Kita baca yang ujung. Yang ujung berapa? Yang ujung adalah 3 lewat sedikit. Berarti 3,1 cm. Yang depan berapa? Yang depan ini 0,123. Ini 0,3 cm. Berarti luasnya atau panjang bendanya yaitu 3,1 cm dikurangi 0,3. Jadi ini dikurangin yang sebelah kiri. Hasilnya adalah 8, ini 2,8 cm. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengenal namanya jangka sorong. Jangka sorong itu punya ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Atas namanya rahang tetap, kemudian sampingnya adalah rahang geser atau atas, kemudian ini ada rahang tetap bawah, rahang geser bawah, kemudian ini skala nonius, kemudian atasnya itu adalah skala utama, dan yang paling ujung adalah batang pengukur kedalaman. Ternyata jangka sorong itu fungsinya macam-macam. Bagian yang rahang atas ini untuk mengukur diameter
dalam. Jadi kalau misalnya kalian punya gelas, mau diukur berapa diameter dalamnya, ini pakai yang bagian rahang atas. Nah, mengukur bagian luarnya ini bisa menggunakan yang rahang bawah. Nah, untuk mengukur berapa sih kedalaman gelasnya, bisa menggunakan si batang pengukur kedalaman. Nah, selanjutnya kita mau belajar gimana cara menghitung diameternya. Cara mengukur diameternya yaitu adalah dengan cara seperti ini. Nah, cara mengukurnya yaitu kita lihat, ini yang atas adalah skala utama, dan yang bawah ini adalah namanya skala Nonius. Kita lihat dulu skala utama berapa. Skala utamanya itu, angka nolnya berada di mana? Angka nolnya ini ternyata berada di sini. Berarti kita hitung, ini 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, dan 2,7. Berarti skala utamanya 2,7 cm. Nah, bagian bawahnya berapa? Bagian bawahnya itu kita cari antara skala Nonius sama skala utama yang berhimpit. Oh, ternyata berhimpitnya yang ini. Kita hitung, berarti ini 5, 6. Berarti ini adalah 0,06. Jadi, skala Nonius itu harus kita kalikan 0,01 cm. Maka tadi 6, hasilnya 0,06 cm. Kalau kita jumlahkan 2,76 cm. Nah, sebelah kanan kita lihat, oh nolnya ada di sini. Berarti ini 10,1. Skala utamanya 10,1 cm. Nah, skala Noniusnya berapa? Skala Noniusnya cari yang atas sama bawah berhimpitan. Oh, ternyata di sini. Ini berarti artinya kita kalikan dengan 0,01 cm, 0,05 cm. Kalau dijumlahkan berarti 10,15 cm. Nah, kemudian ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup itu ketelitiannya 0,01 mm atau setara dengan 0,001 cm. Di atas adalah ruang ukur tetap, kemudian ruang ukur gerak, kemudian yang bawah itu adalah rangka, kemudian ada pengunci dan skala utama serta skala Nonius dan pemutar silinder. Oke, kita sekarang mau belajar cara membaca mikrometer sekrup. Oke, dalam membaca mikrometer sekrup, caranya itu adalah kita lihat. Ini, yang ini adalah namanya dia skala utama. Nah, ingat, untuk mikrometer, satuannya mm. Kalau tadi sentimeter, ini satuannya mm. Ini, yang bagian ini adalah namanya skala Nonius. Kita lihat, ini di sini, dia 15,5. Ya, kita lihat di sini adalah 15, nah kita lihat, ini adalah dia 15 lewat, ini lewat, berarti artinya skala utamanya itu 15,5. Loh, kenapa Bu 15,5? Karena dia sudah melewati batasnya. Ada strip di atasnya, artinya dia sudah 15, artinya sudah lewat ya. 15,5. Nah, kemudian untuk skala Noniusnya gimana? Skala Noniusnya adalah, lihat, garis ini, skala utama yang lurus sama skala Nonius berapa nilainya? Di sini, berarti 6, 7, 8. Tapi karena 8 juga sudah lewat, anggap saja 0,08 mm. Berarti hasilnya adalah 15,58 mm. Nah, untuk sebelah kanan berapa nilainya? Untuk sebelah kanan berarti ini 1
2. 2 dan lebih sedikit. Berarti skala utamanya itu adalah 2,5 mm. Kemudian ini yang lurusnya berapa? Oh, di sini. Berarti 36, 37, 38. 0,38 mm. Hasilnya berarti 2,88 mm. Nah, kemudian selanjutnya adalah neraca Ohaus. Ada wadah beban, ada sekrup kalibrasi, ada beban geser, ada neraca lengan, ada garis kesetimbangan. Nah, yuk kita belajar cara membaca neraca Ohaus. Cara membacanya adalah, ini yang bagian atas, ini 400 gram. Kemudian bagian bawahnya adalah 50 gram. Bagian paling bawah adalah 6,5 nih di sini. Berarti 6,5 gram. Berarti totalnya adalah 456,5 gram. Seperti itu. Nah, ini lagi kita mau mengerjakannya. Nah, ini kira-kira berapa ya? Kita hitung ya. Kayak tadi, ini artinya kita bacanya dari yang paling besar dulu. Paling besar di bawah, berarti 400 gram. Kemudian ini 30 gram. Kemudian ini 7 gram. Berarti besarnya adalah 437 gram. Nah, sekarang kita mau latihan nih, membaca volume yang tidak beraturan, seperti yang tadi. Berarti ini awalnya adalah 150, setelah dimasukkan benda 200. Berarti volumenya 200 ml dikurangi 150 ml. Hasilnya adalah 50 ml. Untuk yang sebelah kanan, sebelum dimasukkan benda 30, setelah dimasukkan benda 50. Berarti volumenya 50 ml dikurangi 30 ml. Hasilnya 20 ml. Nah, kemudian kita latihan membaca mistar sama seperti tadi. Ini kita lihat ujung sebelah kanannya berapa. Ujung sebelah kanannya itu di sini, berarti 4,123. 4,3 cm dikurangi yang sebelah kiri. Sebelah kiri tepat di angka 2. Berarti 4,3 dikurangi 2, hasilnya panjangnya 2,3 cm. Nah, untuk yang ini bendanya, paling kanan ada di mana? Oh, paling kanan ada di sini. Berarti ini ada di 6,1 cm. Dikurangi yang sebelah kiri. 2 lewat 1 garis, berarti 2,1 cm. Hasilnya adalah 4 cm panjang pensilnya. Kemudian kita akan membaca jangka sorong, latihan membaca jangka sorong. Sama, yang atas adalah skala utama, yang bawah adalah skala nonius. Skala utamanya, kita hitung. Ini nolnya di sini. Berarti ini 3,1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis 3,6 cm. Ingat, jangka sorong satuannya cm. Kemudian kita cari antara skala nonius dan skala utama yang berdempetan yang mana. Oke, yang berdempetan di sini. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 itu kita kalikan. Jangka sorong itu skala noniusnya kita kalikan 0,01. Hasilnya skala noniusnya adalah 0,08 cm. Berarti hasilnya 3,68 cm. Kalau yang sebelah kanan, oh nolnya ada di sini. Berarti skala utamanya 10 cm. Cari yang berdempetan. Yang berdempetan mana ya? Oh ini. Ini 2, jangan lupa 2-nya dikali dengan 0,01, berarti 0,02 cm. Hasilnya berarti adalah 10,02 cm. Nah, selanjutnya adalah membaca mikrometer sekrup. Membaca mikrometer sekrup adalah sama, yang sebelah ini adalah skala utama, ini adalah skala nonius. Baca dulu skala utamanya dan jangan lupa mikrometer sekrup itu mm. Ini berarti 1, 2, 3. Berarti skala utamanya adalah 3 mm.
Kemudian ini kita hitung, oh yang dempet di sini. Jangan lupa, skala nonius dikalikan dengan 0,01 mm. Berarti ini adalah 21 dikali 0,01 hasilnya adalah 0,21 mm. Kalau dijumlahkan 3,21 mm. Nah, yang sebelah kanan berapa skala utamanya? Skala utamanya sebelah kanan ini 5, ada lebihnya berarti 5,5 mm. Kemudian ini lurusnya di sini, berarti 31 dikali 0,01 hasilnya adalah skala noniusnya 0,31 mm. Kalau dijumlahkan 5,81 mm. Nah, kemudian kita akan latihan membaca Ohaus. Oh, kebetulan sama nih nilainya sepertinya. Ini 200 ditambah 20 gram ditambah 1 gram. Hasilnya adalah 221 gram. Ini juga sama 200 gram. Ini 20 gram. Ini adalah 1 gram. Hasilnya adalah 221 gram. Nah, itulah tadi tentang besaran dan alat ukur. Selamat belajar!